Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan itu akhirnya dihianati oleh Bai Ning, dan menurut Ane sih itu epic comeback yang keren karena Fang Yuan itu sebagai ahli strategi yang mengandalkan ingatan di masa lalunya mengatur begitu banyak langkah hingga akhirnya dia bisa datang ke warisan tiga raja. Tapi di sisi lain, rupa-rupanya Bai Ning menunjukkan sisi kejeniusannya. Orang yang dulu pernah dipanggil sebagai jenius jati dari Gunung King Mao, di sini dia menunjukkan bahwa dia bisa memberikan perlawanan pada Fang Yuan yang sudah punya rencana yang sangat matang. Dengan bekal selama ini bersama dengan Fang Yuan, Bai Ning seolah-olah tahu segala hal tentang Fang Yuan. Dan karena itu kemudian dia bisa membuat rencana. Dan rencana itu tidaklah sederhana. Rencana itu sudah dimulai jauh-jauh hari, bahkan ketika mereka masih ada di klan Sang. Ya, Bai Ning punya kemampuan dan dia juga bertemu dengan kesempatan karena dia kemudian bertemu dengan Dr. Suso yang membantunya. Ya, pertarungan antara jenius sejati yang pada akhirnya kemudian bisa dikatakan mendapatkan comeback dari Bai Ning. Karena itu Fang Yuan sampai harus terluka. Lalu kemudian di akhir diceritakan kalau Fang Yuan berhasil melarikan diri. Tapi kita akan lihat lagi kelanjutan ceritanya. Apa yang akan terjadi berikutnya. Kita lanjutkan di part 75. Sebelum mulai, kalau misalnya ada yang mau traktir Mimin, boleh banget via traktir ya. Kita lanjutkan ceritanya. Saat ini Fang Yuan tengah bersembunyi di salah satu batu setelah keluar dari aula perunggu. Dia tampak bergumam, katanya, meski gua apertur kedua saat ini berada di tangan Ruonan, tapi tetap saja orang yang memegang kendali adalah Fang Yuan itu sendiri. Karena Fang Yuan sendiri yang memurnikan gua apertur kedua menggunakan darahnya. Karena itu, kalau Fang Yuan mau, dia bisa saja menghancurkan gua apertur kedua meskipun itu adalah gua abadi. Namun, Fang Yuan jelas tidak akan melakukan hal yang sebodoh itu. Bagaimanapun, Fang Yuan sudah melakukan banyak hal hingga akhirnya berhasil menyempurnakan gua apertur kedua. Sekarang, Fang Yuan hanya perlu menyusun rencana ulang dan merebut kembali gua itu dari Ruonan. Namun, sebenarnya untuk sekarang Fang Yuan juga tidak bisa menyimpan gua apertur kedua itu di dalam apertur miliknya. Karena kekuatan dari Spring Autumn Cicanda itu sudah memberikan tekanan yang sangat besar pada apertur Fang Yuan. Dan jika Fang Yuan memaksa untuk menyimpan gua immortal lain, maka apertur Fang Yuan tentu akan meledak dan itu hanya akan mengakibatkan kematian untuk Fang Yuan. Sekarang, justru situasinya cukup menguntungkan untuk Fang Yuan. Lantaran gua apertur kedua ini kalau misalnya dibawa oleh Fang Yuan, maka itu hanya akan menjadi umpan yang mengakibatkan Fang Yuan akan diincar oleh banyak orang. Dengan kemampuannya sekarang, dia tidak akan mampu untuk melawan semua orang yang ada di Gunung Sanca. Sekarang kalau Ruonan memegang gua immortal itu, dia pasti akan menjadi target serangan dari para Master Gu. Aku akan membiarkan kalian semua memperebutkannya. Lalu pada akhirnya, akulah yang akan mengambilnya kembali, kata Fang Yuan sambil menyeringai. Saat ini Fang Yuan bertekad untuk mundur dan memulihkan kekuatannya. Namun sayang sekali, kali ini surga tidak memihaknya. Saat dia hendak kabur jauh, tiba-tiba seorang Master Gu menyadari keberadaannya dan berteriak, "Itu Raja Monster kecil. Sepertinya dia baru saja keluar dari aula perunggu. Cepat hentikan dia. Dia pasti mendapatkan sebagian dari harta karun di dalam sana," kata Master Gu yang lain. Teriakan itu jelas menarik perhatian semua orang. Dan seketika banyak Master Gu yang mengalihkan pandangannya pada Fang Yuan lalu bersiap untuk menyerang.
Tapi sebelum para Master Gu itu mendekatinya, Fang Yuan sudah lebih dahulu diserang oleh kelompok anjing, yang mana itu semua dikendalikan oleh Xie Baxi. Xie Baxi adalah seorang pria parubaya yang memiliki mata 3. Dia adalah seorang Master Gu jalur perbudakan peringkat 5. Jelas itu artinya para anjing liar yang dikendalikan oleh Xie Baxi itu jauh lebih kuat dibandingkan saat dikendalikan oleh Bai Ning. Bajingan, Fang Yuan pun mengumpat. Lalu dia melambaikan tangannya untuk memanggil naga emas. Dengan segera naga emas menyerang kelompok anjing itu dan membuka jalan untuk Fang Yuan. Raja monster kecil, menurutmu kemana kau bisa lari? Serahkan harta itu, atau kau akan mati, kata Yi Chong yang bergegas untuk menghentikan pergerakan Fang Yuan. Akan tetapi, sesaat kemudian, Fang Yuan mengaktifkan Gu sayap tulang miliknya dan menghindari serangan Yi Chong. Raja monster kecil, jangan coba-coba untuk kabur, teriak Yi Huo yang ikut mengejar Fang Yuan. Dia melepaskan burung api untuk menyerang Fang Yuan. Namun, dengan menggunakan sayap tulang miliknya, Fang Yuan dapat bergerak lebih cepat dan menghindari serangan itu. Tidak sampai di sana, Xiao Mang ikut mencoba menangkap Fang Yuan. Dia menembakkan cahaya laser ke arah Fang Yuan dan lagi-lagi Fang Yuan bisa menghindari serangan itu. Setelah semua itu, Fang Yuan tiba-tiba seolah mendengarkan sebuah suara yang lembut dari telinganya. Suara itu membuat Fang Yuan seperti tertarik karena dia merasa itu adalah suara dari orang yang sangat dia cintai. Sesaat kemudian, Fang Yuan langsung sadar karena itu pastilah sebuah ilusi. Dan memang itu semua adalah ulah dari Mo Wudian yang menggunakan serangan jiwa. Tapi sayangnya, pengaruh dari Mo Wudian itu meski hanya sebentar, berhasil mempengaruhi Fang Yuan dan membuatnya lengah. Sesaat kemudian, sebuah serangan melesat ke arahnya, dan Fang Yuan terlambat untuk menghindar. Ledakan pun terjadi. Ini membuat Fang Yuan lepas kendali, dan dia seolah-olah seperti layangan putus. Dia terombang-ambing dan berusaha mengikuti arus angin. Tapi sebelum Fang Yuan jatuh ke tanah, dia dengan cepat mengaktifkan Gu Worm miliknya dan berteriak. Xie Ruonan yang mendapatkan Gu Immortal. Sekarang dia masih mencoba untuk menyempurnakannya. Mendengar teriakan Fang Yuan, ini membuat perhatian dari Mo Wudian, Xiao Mang, dan para Master Gu yang lain langsung teralihkan. Seketika semangat mereka melonjak ketika mendengar perkataan tentang Gu Immortal yang dipegang oleh Ruonan. Sekarang, jelas yang tertekan adalah Xie Baxi yang ada di luar dan mencoba mengendalikan kawanan anjing, karena dia menjadi pusat perhatian dari semua orang. Sementara itu, Fang Yuan menjadi sedikit lebih bebas, dan dia memiliki waktu untuk melarikan diri. Fang Yuan segera menggunakan Gu milik Wu Gui sebelumnya, dan itu adalah Gu tipe pergerakan yang kemudian memunculkan awan hitam dan membuat Fang Yuan hilang di dalamnya. Namun sayang sekali, Fang Yuan kali ini terlambat satu langkah. Saat Fang Yuan hampir hilang sepenuhnya, sebuah rantai transparan tiba-tiba muncul dan mengikat tubuhnya. Fang Yuan tiba-tiba ditarik ke belakang dan keluar lagi dari kabut itu. Dalam sekejap, Fang Yuan tiba-tiba muncul lagi di dalam aula perunggu. Padahal Fang Yuan sudah hampir bisa lari, tapi sekarang dia justru dikembalikan lagi ke aula perunggu. Fang Yuan pun tampak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa rupa-rupanya ini adalah ulah dari keempat tetua dari klan Xie, yang mana keempat tetua itu tampak sedang mengaktifkan sebuah worm. Sial, ini buruk, kata Fang Yuan yang mana wajahnya sekarang tampak suram.
Sementara kita akan berpindah dulu ke benua tengah, tepatnya di Gunung Tianti. Saat ini kompetisi dari pewaris tanah yang diberkati sudah sampai di babak penentuan. Fang Zheng, bertahanlah. Kemenangan tanah warisan ini sudah di depan mata, kata Tian He yang mana suaranya sekarang sudah mulai menghilang. Berbeda dengan saat-saat sebelumnya, seolah-olah Fang Zheng saat ini tidak bisa mendengar suara Tian He dengan jelas. Mungkin itu semua dipengaruhi karena kesadaran Fang Zheng yang mulai pudar. Fang Zheng kini sudah ada di barisan paling depan. Dia telah mengalahkan begitu banyak pesaing. Meskipun di belakangnya masih ada beberapa orang, termasuk salah satunya adalah pemimpin murid elit di masa lalu. Sekarang Fang Zheng terus merangkak dan mencoba untuk mendaki gunung itu. Puncak, puncak, aku harus menjadi orang pertama yang sampai puncak, kata Fang Zheng yang terus mengerahkan sisa-sisa tenaganya. Fang Zheng mendaki selangkah demi selangkah. Upayanya sungguh-sungguh patut untuk diapresiasi. Inilah yang menunjukkan kesungguhan dari Fang Zheng sendiri. Tapi di belakang Fang Zheng sendiri masih ada Feng Jinghuang yang di masa lalu mewarisi tanah ini. Apakah dia akan diam saja? Tentu tidak. Dia masih terus berusaha sampai sekarang. Sedangkan orang-orang yang melihat kejadian ini, mereka semua tertegun. Ada yang takjub dengan kemampuan Fang Zheng, tapi ada juga yang kemudian berkata, "Ye Fang, sepertinya kau harus kecewa kali ini, karena tanah warisan Gu Immortal ini akan menjadi milik kami, Sekte Rumah Afinitas Roh." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja perubahan terjadi di dalam tanah warisan. Feng Jinghuang berteriak dengan suara yang lantang. Lalu dia tiba-tiba mengeluarkan sepasang sayap yang sangat indah. Saat ini, semua orang pun terkejut karena mereka tidak menyangka kalau Feng Jinghuang masih bisa menggunakan sebuah gu, yang mana jelas itu adalah sebuah gu immortal yang namanya adalah Gu Sayap Mimpi. Sungguh ini adalah sebuah pertaruhan yang besar, karena dengan kultivasi Feng Jinghuang yang dikunci oleh Gu Immortal, maka sekarang dia menggunakan Gu Immortalnya dengan tubuh fana. Jika dia memaksa, tentu dia harus membayar harga yang mahal untuk semua itu. Tapi saat ini Feng Jinghuang juga punya semangat yang besar. Dia tidak ingin kalah dari Fang Zheng dan dia dengan cepat melesat melewati Fang Zheng setelah itu. Rasa sakit yang mengerikan menerkam Feng Jinghuang, tapi dia tidak berhenti dan terus melesat melewati Fang Zheng sehingga kemudian dia bisa sampai di puncak. Pada akhirnya Feng Jinghuang yang mengalahkan Fang Zheng. Dengan begini, Feng Jinghuang sekali lagi menjadi pewaris dari Gu Immortal. Dengan begini, akhirnya kita tahu bahwa meskipun Fang Zheng datang ke dataran tengah, rupa-rupanya kehadirannya tidak bisa merubah seluruh cerita yang ada di sana. Buktinya Feng Jinghuang masih tetap menjadi orang yang mewarisi tanah Gu legendaris ini. Dengan begitu, Fang Yuan pun tersingkir dari penyisihan ini. Meskipun dia cukup mendapatkan banyak perhatian karena kemampuannya yang berhasil berada di posisi kedua. Setelah memahami semua itu, kita akan kembali lagi melihat kondisi dari Fang Yuan yang tampaknya akan berakhir mengenaskan. Ronan kini tampak mencibir. "Fang Yuan, sepertinya kau kembali lagi. Ini adalah akhir untukmu." Fang Yuan sendiri mencoba memberontak, tapi saat ini dia tahu bahwa dirinya sedang terkekang oleh sebuah kekuatan atau rantai yang transparan. Sedangkan di sisi lain, Bai Ning melihat Fang Yuan, dia pun tampak menghela nafas lalu berkata, "Fang Yuan,
Tidak ada gunanya kau terus melawan. Aku diam-diam sudah menanamkan gu bintang tetap di lengan kirimu. Gu itu bisa melacak posisimu serta menangkapmu kapanpun kau pergi. Karena itu, Fang Yuan, kau sudah kehabisan langkah dan akui saja kekalahanmu. Mendengar perkataan Bai Ning, ini jelas membuat Fang Yuan sangat terkejut. Dia spontan melihat ke arah lengan kirinya. Dan benar saja, tanpa sadar, Bai Ning memang sudah menanamkan gu itu padanya di lengan sebelah kiri. Berkat gu itu, lengan kirinya pun kini tampak memancarkan cahaya biru yang terlihat mengerikan. "Bai Ning, kau sialan!" teriak Fang Yuan dengan penuh amarah yang terus mencoba untuk melepaskan diri dari rantai itu. "Kenapa? Apa kau terkejut dengan apa yang sudah kulakukan? Atau jangan-jangan kau sama sekali tidak menyadarinya?" Sepertinya kau sudah sedikit terlalu longgar. Aku pernah melakukan itu ketika kita sedang berkultivasi ganda, dan kamu bahkan tidak menyadarinya, kata Bai Ning yang mengejek Fang Yuan. "Gu bintang tetap. Bai Ning, semua rencanamu benar-benar sempurna. Aku tidak menyangka kau bisa melangkah sampai sejauh ini," kata Fang Yuan sambil menggertakkan giginya. Memang benar bahwa apa yang dilakukan oleh Bai Ning itu adalah tindakan yang sangat baik. Dia menyembunyikan semua rencananya tanpa ketahuan oleh Fang Yuan. Bahkan Bai Ning juga melakukan tindakan pencegahan supaya pada akhirnya Fang Yuan tidak bisa melarikan diri darinya. Fang Yuan terlihat terpuruk, tapi Ronan tidak diam di situ. Dia kemudian berkata, "Fang Yuan, tidak hanya gu bintang tetap, tapi kau juga sudah dikunci oleh pencarian dan pengunci tanpa batas. Dengan ini seluruh gua milikmu sudah tersegel. Bahkan kau tidak akan bisa menggunakan Primeval Essence-mu. Oleh karena itu kau sudah tidak punya jalan untuk lolos. Satu-satunya yang masih bisa kau lakukan adalah menghancurkan semua gu di dalam aperturmu. Tapi aku tahu kalau kau adalah orang yang cerdas. Aku tahu pilihan mana yang akan lebih menguntungkan untuk dirimu sendiri." Mendengar ini, Fang Yuan pun tampak menunduk dan terdiam. Sebelumnya, Fang Yuan sudah mencoba menggunakan gu miliknya, tapi memang tidak ada hasilnya. Bahkan gu warp peringkat 5 pun tersegel dan tidak bisa digunakan. "Fang Yuan, semua ini sudah berakhir. Menara penindasan iblis akan menjadi peristirahatan terakhir untukmu, karena kau akan menghabiskan sisa hidupmu di sana," kata Bai Ning sambil menunjukkan ekspresi yang sombong. Bai Ning pun kini tampak menghela nafas melihat musuh bebuyutannya akhirnya berhasil dia taklukkan. Meski sebenarnya perasaan Bai Ning saat ini sulit untuk dijelaskan karena ada rasa gembira dan juga duka di dalam hatinya. Karena itu Fang Zeng, sekali lagi sebelum kau pergi, kuucapkan terima kasih karena kau sudah menghadirkan banyak kegembiraan di dalam hidupku. Keberadaanmu membuat hidupku yang sepi menjadi jauh lebih berwarna dan tidak lagi membosankan. Selanjutnya, aku akan terus menjalani hidupku dengan lebih menyenangkan lagi. Dan kau bisa merasa terhormat karena menjadi bagian dari perjalanan hidupku, kata Bai Ning. Kemudian, Fang Yuan mendongakkan kepalanya. Dia kembali memikirkan tentang Feng Jinhuang. Feng Jinhuang, sekarang kau pasti sudah menggunakan gu immortal sayap mimpimu. Aku tahu bahwa kau sekarang juga sudah pasti mendapatkan warisan dari gu immortal. Awalnya aku sungguh berpikir untuk bisa mengejar kemampuanmu. Karena itu aku sangat menginginkan gu apertur kedua. Tapi sayang sekali, semua usahaku kali ini sungguh sia-sia. Fang Yuan tampak menghela nafas dan ada sedikit kekecewaan di wajahnya. Namun,
Sesaat kemudian, ekspresi Fang Yuan segera berubah dan berganti menjadi lebih tegas. Fang Yuan masih tidak kalah. Dia masih punya peluang untuk membalikkan keadaan. Dengan cepat, Fang Yuan segera mengalirkan Primeval Essence-nya dan di saat itu cahaya keemasan menyebar dari dalam tubuh Fang Yuan. Itu adalah kekuatan dari Spring Autumn Cicanda. Spring Autumn Cicanda sudah ada di peringkat 6. Karena itu dia tidak terkekang oleh pengekang ini. Fang Yuan menatap ke arah Baining dan Ruonan untuk terakhir kalinya. Lalu sesaat kemudian, tanpa mengatakan sepatah kata pun, Fang Yuan mengaktifkan Spring Autumn Cicanda dan meledakkan tubuhnya sendiri. Ledakan dari Spring Autumn Cicanda memancarkan cahaya hijau orange di sekitarnya. Setelah itu, di sekitar tempat itu pun terpancar aura mistis yang sangat kuat. Ya, bagaimanapun penggunaan Spring Autumn Cicanda adalah pertaruhan yang besar untuk Fang Yuan. Jika dia berhasil, maka dia punya kesempatan untuk kembali ke masa lalu. Tapi kalau dia gagal, dia akan mati. Saat ini, Spring Autumn Cicanda berubah menjadi sebuah cahaya dan memasuki tanah terlarang yang dikenal dengan nama Sungai Waktu. Melalui suatu aliran, waktu yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan pun terlihat. Bagi Fang Yuan, ini sudah ketiga kalinya dia menggunakan Spring Autumn Cicanda. Sehingga kali ini, Fang Yuan sudah lebih siap mental untuk memasuki Sungai Waktu. Perasaan yang begitu mistis ini terasa sangat luar biasa. Di sekeliling Fang Yuan, banyak bayangan cahaya yang menampilkan beberapa peristiwa di masa lalu. Saat kemudian, gambaran di depan Fang Yuan pun berubah. Tunggu, semua bisa dinegosiasikan. Jika kau membiarkan aku hidup, maka aku berjanji akan memberitahukan padamu jalan yang benar. Aku juga memiliki Gu Sumpah Racun untuk mengikat perjanjian kita, kata salah seorang Master Gu yang ada di depan Fang Yuan. Suara itu terdengar sangat familiar. Saat Fang Yuan menatap ke bawah, Fang Yuan bisa melihat Wang Xiao sedang tergeletak di tanah dan saat ini ketakutan setengah mati. Ternyata suara itu dari Wang Xiao yang saat ini sedang memohon ampun pada Fang Yuan. Melihat itu, Fang Yuan tercengang dan jantungnya pun berdegup dengan kencang. Fang Yuan bahkan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Aku berhasil. Aku sudah memenangkan taruhan ini dan kembali ke masa lalu, kata Fang Yuan dalam hati sambil merentangkan tangannya dan tertawa dengan puas. Setelah itu, Fang Yuan segera memeriksa apertur miliknya dan melihat kondisi dari Spring Autumn Cicanda yang saat ini sudah kembali melemah. Tapi hal itu justru membuat Fang Yuan terasa lega karena tekanan pada aperturnya sekarang sudah berkurang. Kemudian Fang Yuan melihat ke sekeliling. Saat ini Fang Yuan masih berada di dalam tanah warisan yang diberkati. Fang Yuan menginjak Wang Xiong dan hendak membunuhnya. Sedangkan di sampingnya ada mayat dari tuan muda klan Yun yang sebelumnya dibunuh oleh Baining. Melihat orang itu, Fang Yuan kembali teringat akan Baining. Bajingan itu. Aku tidak menyangka kalau dia sudah membuat rencana untuk mengkhianatiku begitu lama. Bahkan setelah aku menyempurnakan Gu Apertur kedua pun, dia menjadi benalu dan akhirnya membuatku putus asa. Jika bukan karena Spring Autumn Cicanda, aku tidak akan bisa kembali seperti ini. Dia pasti menang telak. Aku sudah terlalu ceroboh. Aku terpengaruh oleh keberhasilan Feng Jinhuang dan terlalu berambisi ingin menyempurnakan Gu Immortal. Sehingga aku mengabaikan iblis sejati yang sedang bersembunyi di sampingku. Aku harus akui bahwa akting Baining itu benar-benar berhasil menipuku. Tapi bagaimanapun, aku tetaplah seorang manusia fana
dan bukan dewa yang tak terkalahkan. Kemampuan seorang jenius memang harus selalu kuakui, kata Fang Yuan. Sesaat kemudian, Fang Yuan melantunkan sebuah puisi lalu membuat hatinya menjadi lebih tenang dan dia bisa berpikir jernih. Sekarang aku sudah lahir kembali. Berdasarkan ingatanku, aku bertanya pada Wang Xiong tentang jalan menuju ke Gunung Wu. Tapi sampai dia mati pun, dia tidak mau mengatakannya padaku. Karena itu, aku tidak punya waktu untuk berlama-lama di sini. Fang Yuan mengingat semua ingatan di kehidupan sebelumnya. Lalu kemudian dia membunuh Wang Xiong dengan segera dan mengambil semua gu yang dimiliki Wang Xiong, lalu menggunakan aperturnya untuk memberi makan gu plasenta. Setelah itu, Fang Yuan mengingat semua kejadian di kehidupan sebelumnya, di mana Fang Yuan mendapatkan begitu banyak informasi, termasuk juga bahwa di lengan kirinya sekarang ada sebuah gu yang bisa melacak keberadaannya, yang mana itu diberikan oleh Bai Ning. Ini menjadi sebuah tantangan yang besar. Apa yang harus Fang Yuan lakukan? Fang Yuan tampak berpikir dengan keras. Apakah dia memang harus memotong lengannya untuk melepaskan diri? Tapi jika dia melakukan itu, maka Fang Yuan memerlukan banyak usaha untuk memulihkan lengannya di masa depan. Itu tidak efektif sama sekali. Fang Yuan kini terus berpikir. Sampai pada satu titik. Tunggu, haruskah aku mempertimbangkan ini dari sudut pandang yang lebih luas? Jika aku melakukan itu, resikonya pasti akan sangat besar. Tapi mungkin kalau ini berhasil, aku justru akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Fang Yuan pun kini tampak bersemangat. Lalu sesaat kemudian, Fang Yuan diam-diam berpikir lagi. Bagaimanapun situasinya jelas akan berbeda dengan kehidupannya yang sebelumnya. Dan kalau Fang Yuan tidak hati-hati, justru dia akan kehilangan nyawanya lebih cepat. Jika itu sampai terjadi, tidak ada yang tahu apakah nanti Spring Autumn Jicanda bisa digunakan oleh Fang Yuan lagi atau tidak. Karena memang Spring Autumn Jicanda setelah digunakan, dia akan memulihkan diri untuk sementara waktu, sama seperti sekarang. Karena itu, Fang Yuan tidak bisa semena-mena meskipun dia punya cheat untuk kembali ke masa lalu. Dia harus memikirkan semua tahapan-tahapan dan rencananya secara matang. Memikirkan semua hal itu membuat tatapan Fang Yuan menjadi lebih serius. Dan sesaat kemudian, Fang Yuan pun kemudian tertawa. Tidak kusangka, aku seorang pemimpin iblis yang terhebat, justru berjalan dengan penuh kehati-hatian dan khawatir tentang langkah apa yang harus kupilih. Namun, itu bukan masalahnya. Selama aku masih punya harapan, aku akan terus mencobanya. Apapun jalan yang kupilih, akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Justru, manfaat yang sebenarnya harus kucapai. Jika aku terus berpikir seperti ini, aku tidak akan pernah maju. Maka aku akan melangkah selangkah demi selangkah dan menjadi ku immortal yang tak terkalahkan. Benar, aku harus melakukan rencana ini. Bahkan jika aku gagal, aku akan mendapatkan kematian yang layak. Aku tidak akan menyesalinya. Namun, di sisi lain jika aku berhasil, maka aku akan membuka jalan untuk rencanaku ke depannya. Aku harus berani melakukan pertaruhan ini. Tampak sorot mata Fang Yuan menjadi semakin tegas. Dia yakin apa yang ingin dia lakukan. Sekarang Fang Yuan kembali melihat gu plasenta yang dia miliki. Dia sudah mencapai angka 80% dan dia sudah menghabiskan terlalu banyak esensi abadi. Fang Yuan melihat ke atas dan berkata, "Bai Gui, apa sekarang kau ingin menghentikanku?" Tanya Fang Yuan tiba-tiba. "Hah? Bagaimana kau bisa tahu akan pikiranku?" Tanya roh tanah. "Tentu saja aku mengetahuinya. Sekarang, apa kau bisa merasakan aura ini?"
Tanya Fang Yuan sambil mengeluarkan sedikit aura dari Spring Autumn Cicanda. Tunggu, bagaimana bisa? Ini adalah aura dari Gu Immortal Spring Autumn Cicanda. Tidak mungkin, kau hanyalah manusia fana. Kau tidak mungkin bisa memiliki Gu Immortal ini, kata roh tanah yang tampak sangat terkejut. Jika di kehidupan sebelumnya Fang Yuan menghabiskan terlalu banyak waktu dan juga esensi surgawi untuk berbicara pada roh tanah, tapi kali ini Fang Yuan langsung to the point dan menunjukkan aura Spring Autumn Cicanda untuk meringkas waktu. Lalu Fang Yuan berkata, Bagui, aku tidak akan berbohong padamu. Aku adalah seorang Gu Immortal yang datang dari masa depan. Aku sudah menggunakan Spring Autumn Cicanda dan terlahir kembali di masa lalu. Apa? Benarkah itu? Riak roh tanah yang masih tampak tidak percaya. Benar. Aku sudah kembali dari masa depan dan aku tahu segalanya. Bagui, aku adalah majikanmu berikutnya, dan di kehidupanku yang sebelumnya, aku sudah berhasil menyempurnakan Gu Aperture kedua, kata Fang Yuan. Oh anak muda, apa kau benar-benar calon majikanku? Dari perkataanmu sepertinya kau memang berhasil menyempurnakan Gu Aperture kedua. Terlepas apakah kau berbohong padaku atau tidak, tapi senang aku mendengarnya, kata roh tanah yang kini tampak gembira. Karena itu Bagui, aku datang dari masa depan dan aku tahu bahaya yang akan mengintaiku di depannya. Oleh karena itu sekarang, aku harus membunuh orang, kata Fang Yuan yang kemudian bergegas untuk pindah tempat. Dalam sekejap Fang Yuan menemui Long Qingtian. Dan di waktu itu, Fang Yuan langsung membunuhnya tanpa basa-basi. Di kehidupan sebelumnya, Long Qingtian menggunakan Gu Langit Gyo untuk meracuni tanah warisan itu. Tapi di kehidupan ini, Fang Yuan langsung menindak dia, membunuh Long Qingtian dan mengurangi kebocoran dari esensi surgawi. Sejak itu, Fang Yuan mendapatkan banyak Gu milik Long Qingtian serta menggunakan apertur miliknya untuk memberi makan Gu Placenta. Setelah menyimpan semua Gu itu dengan hati-hati, Fang Yuan kemudian berkata, Bagui, cepat pindahkan aku ke tempat selanjutnya. Di saat berikutnya, Fang Yuan pun muncul di depan Sang Sansan. Bahkan sebelum Sang Sansan bereaksi, Fang Yuan sudah membunuhnya. Karena itu, sekarang Fang Yuan mendapatkan Gu perbudakan peringkat 5. Lalu dia menggunakan Gu Placenta lagi untuk menyerap apertur dari Sang Sansan. Selanjutnya, Fang Yuan kembali berpindah menemui Dr. Zhou Jiu. Tanpa basa-basi, Fang Yuan segera mengeluarkan Gu perbudakan peringkat 5 dan menargetkan pada Dr. Zhou Jiu. Zhou Jiu sendiri sangat terkejut saat melihat Gu perbudakan itu. Brengsek, ini adalah Gu perbudakan peringkat 5. Kau mungkin bisa membunuhku, tapi kau tidak akan bisa memperlakukanku sebagai budak, teriak Zhou Jiu yang memberikan perlawanan. Sayangnya di dalam tanah ini, Zhou Jiu tidak bisa mengeluarkan Gu miliknya, sehingga Fang Yuan dengan mudah menanamkan Gu perbudakan itu pada Dr. Zhou Jiu. Meski begitu, mengendalikan Master Gu peringkat 5 bukanlah hal yang mudah. Menjadi sebuah tantangan yang baru bagi Fang Yuan terkait hal itu. Tapi berkat kegigihan Fang Yuan, akhirnya Gu perbudakan pun menyatu sepenuhnya dengan Zhou Jiu, dan saat ini Zhou Jiu pun akhirnya menjadi budak Fang Yuan yang paling setia. Menurut Fang Yuan, memperbudak Zhou Jiu itu artinya Fang Yuan bisa mendapatkan petunjuk menuju pintu kehidupan dan kematian. Dan itu jauh lebih worth it daripada mencari warisan dari Gunung Wu. Terlebih lagi, Zhou Jiu sendiri adalah salah seorang dokter hebat di perbatasan selatan. Dan pasti kekuatannya akan sangat bermanfaat untuk Fang Yuan di masa depan. Sayangnya, memperbudak Zhou Jiu itu memberikan beban besar pada jiwa Fang Yuan. Dan itu mempengaruhinya saat proses penyempurnaan Gu Immortal yang akan datang. Fang Yuan sudah memahami semua itu.
Sekarang yang menjadi masalah, Fang Yuan masih mempertanyakan satu hal, dan dia kemudian bertanya pada Zhou Jiu. Zhou Jiu, apa kau pernah menggunakan gu sumpah racun pada Dr. Suzhou dan bersumpah untuk tidak meninggalkan satu sama lain? Tanya Fang Yuan. Benar, Tuan. Bagaimana Anda bisa tahu tentang hal itu? Tanya Zhou Jiu sambil berlutut di tanah. Sekarang aku mengerti. Karena kau menggunakannya, apa kau tahu tentang bagaimana cara Dr. Suzhou membatalkan ikatan itu? Tanya Fang Yuan lagi tanpa menjawab pertanyaan dari Zhou Jiu. Saya sesungguhnya tidak memiliki pemahaman untuk memutuskan ikatan itu. Tapi Suzhou bahkan mengambil resiko yang besar. Dia merelakan nyawanya. Meskipun aku tahu bahwa ketika dia merelakan nyawanya, dia menggunakan salah satu teknik yang dia miliki untuk membangkitkan dirinya sendiri dengan tubuh yang baru dan terbebas dari ikatan gu sumpah racun. Jawab Zhou Jiu. Tampak kemarahan di wajah Zhou Jiu sangatlah luar biasa. Awalnya, Fang Yuan curiga bagaimana Bai Ning bisa melepaskan dirinya dari gu sumpah racun. Bahkan di kehidupan terakhirnya, Bai Ning juga tidak menjelaskannya secara detail. Tapi sekarang, Fang Yuan tahu dengan sangat jelas kalau Dr. Suzhou lah yang telah membantu Bai Ning untuk terlepas dari gu sumpah racun. Setelah memikirkan semua itu, Fang Yuan pun kembali berkata, kalau begitu, mari kita lupakan itu sejenak. Zhou Jiu, sekarang pergilah ke warisan Raja Xin dan berikan aku gu 100 pertarungan yang tak terkalahkan. Baik, bawahan mengerti dan bawahan akan melakukannya sebaik mungkin, kata Zhou Jiu yang kemudian bergegas melanjutkan perjalanannya. Setelah itu, pembantaian Fang Yuan pun berakhir dan dia kembali menuju aula untuk melanjutkan proses penyempurnaan gu apertur kedua. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, kali ini Fang Yuan memiliki lebih banyak waktu. Bahkan dalam proses penyempurnaan gu apertur kedua, setiap harinya Fang Yuan masih memiliki waktu untuk istirahat selama 6 jam. Hal ini membuat kondisi badan Fang Yuan menjadi jauh lebih fit dan tetap fokus dalam penyempurnaan gu dengan urutan yang sempurna. Hari terus berlalu dan tanah yang diberkati pun semakin melemah. Keadaan aneh di warisan 3 raja ini menarik perhatian dari semua orang. Sekarang ada klan Ce, klan Zhuo, klan Xiaomang, dan juga Mo Wutian yang sudah sampai di Gunung Sanca. Singkat cerita, tanggal 24 Oktober sudah datang lagi. Tuan, bawaan ini sudah berhasil, kata Zhou Jiu yang kini datang ke arah Fang Yuan sambil memberikan gu 100 pertarungan tak terkalahkan. Dalam kehidupan sebelumnya, Feng Tianyu datang sambil membawa ratusan pria berbulu sebagai pengikutnya. Tapi kali ini, Zhou Jiu bukanlah ahli dari jalur pemurnian. Maka, meski dia berhasil menerobos paksa dan mengambil gu ini, para pria berbulu itu pun tidak mengikutinya. Fang Yuan tidak mengambil pusing tentang masalah itu. Dia segera mengambil gu 100 pertarungan yang tak terkalahkan. Lalu Fang Yuan memberikan instruksi selanjutnya pada Zhou Jiu. Mendengarkan semua instruksi itu, Zhou Jiu pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Sekarang pion sudah disusun dan Fang Yuan sudah menjalankan rencananya. Semua itu jelas tidak diketahui oleh Bai Ning. Saat Fang Yuan kembali ke aula perunggu, Bai Ning kini sudah ada di sana. Di sebelah Bai Ning ada 100.000 anjing buas yang terlihat sangat lincah. Melihat itu Fang Yuan hanya tersenyum dan berkata, Bai Ning, serahkan gu perbudakanmu pada roh tanah. Apa? Bukankah aku yang akan memerintah anjing-anjing ini? Tanya Bai Ning yang tampak terkejut. Tidak, roh tanah juga bisa menggunakan Guwom. Bahkan dia bisa mengendalikan kawanan anjing itu lebih baik darimu, kata Fang Yuan. Sayangnya,
Roh tanah tidak tahu dengan pikiran Fang Yuan, jadi dia pun kemudian menyanggah. Anak muda, aku harus menyempurnakan Gu Apertur kedua bersamamu sambil mengendalikan esensi abadi. Jika aku harus mengendalikan kawanan anjing itu, aku mungkin tidak akan memiliki cukup tenaga untuk membantumu. Kau tidak perlu khawatir. Apa kau tidak percaya denganku? Dengan kemampuanku, bahkan meski kau tetap di sini, aku pasti bisa menyempurnakan Gu itu, kata Fang Yuan dengan sangat percaya diri. Mengingat bahwa Fang Yuan adalah Master Gu Immortal yang datang dari masa depan, roh tanah pun tidak punya alasan lagi untuk menyangkalnya. Pada akhirnya, roh tanah pun menyetujuinya. Sekarang untukmu Baining, ikutlah denganku. Saat aku menyempurnakan Gu, aku membutuhkan orang yang bisa dipercaya untuk melindungiku, kata Fang Yuan sambil menepuk bahu Baining. Melihat itu, Baining pun tampak kesal dan berkata, terserah kau saja, selama kau tidak mati, entah apa yang kau lakukan itu sukses atau tidak, ini tidak akan menjadi urusanku. Setelah berkata demikian, akhirnya Fang Yuan dan Baining memasuki aula bersama-sama. Dan di dalam aula, Fang Yuan langsung duduk memejamkan matanya. Tapi Fang Yuan tidak melakukan apapun. Baining kemudian bertanya, tunggu apa lagi? Waktumu tidak banyak, kata Baining memecahkan keheningan. Baining, tenanglah sedikit. Ada banyak hal yang harus aku persiapkan dan aku tidak boleh terburu-buru, kata Fang Yuan dengan tenang. Setelah itu, Baining hanya mendengus dan tidak mengatakan apapun. Apa sebenarnya yang dipikirkan oleh Fang Yuan? Dia mengambil komandoku atas semua anjing-anjing itu. Apa dia sudah mulai curiga padaku? Atau mungkin dia dengan sengaja membawaku ke aula ini untuk melindunginya? Itu artinya dia masih mempercayaiku. Mungkin aku harus mempertahankan sandiwara ini untuk beberapa saat, pikir Baining. Di sisi lain, Baining juga memikirkan tentang Ruonan. Dia tahu bahwa tanpa bantuan dari Baining, Ruonan seharusnya bisa menerobos kawanan anjing buas itu. Terlebih, Ruonan sendiri juga bersama dengan Xie Baxi yang adalah seorang Master Gu jalur perbudakan. Ini bukanlah masalah untuk mereka. Karena itu, Baining pun bisa percaya. Setelah beberapa saat berlalu, Fang Yuan masih tetap tidak melakukan apapun. Bahkan roh tanah pun tampak sedikit kesal. Tapi, sekali lagi, Fang Yuan menggunakan identitasnya dan kemudian membungkam mulut dari roh tanah. Entah apa yang sedang direncanakan oleh Fang Yuan. Entah apa yang sedang dia tunggu juga tidak ada yang tahu, kecuali yang udah baca novelnya. Yang jelas Fang Yuan sudah punya rencana, dan itulah yang akan membalikkan keadaan nantinya. Perjalanan masih panjang dan kita akan sambung lagi di part berikutnya. Sekian dulu untuk hari ini, thank you, see you again di next video, dan bye.